sekejam itu ingin memecahkan persatuan ibu dan anak, ya guys. Oke lah, yang tadi aku udah ceritakan. Pasti ibu dan anak ada aja lah, nggak mungkin kita sehari-hari apa happy terus ya kan, pasti ada up and down-nya ya, ada senengnya, ada kelahinya, ada sedihnya ya, ada apa travelingnya, ada di rumahnya gitu. Jadi ada momen-momen pasti yang membuat kita kuat atau membuat kita hancur ya kan gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang ini sebenarnya keji karena apa loh, kebanyakan orang-orang yang sedang menyakiti Nikita ya, menyakiti Loli secara nggak langsung, mereka menyakiti Loli loh ya. Kalau Nikita oke lah, dia umur 30 ke atas, dia udah set. Loli ini umur 17 tahun ke atas loh ya. Ini orang-orang yang ikut campur dan secara nggak langsung mensupport kelakuan anak itu ya. Kalian ini adalah benar-benar dakjal. Karena apa? Kalian membuat Loli seperti alat untuk membalas dendamkan perasaan kalian. Ya. Itu nggak baik. Karena apa? Kalian tidak ada di situ waktu Loli lahir. Kalian tidak ada di situ waktu Loli sekolah. Kalian tidak ada di situ waktu si Nikita cerai. Kalian tidak ada di situ waktu si Nikita sakit, ya. Kalian tidak ada di situ. Ya, bukannya gua ngebela Nikita ya. Sampai detik ini pun aku netral. Karena apa? Nikita salahnya mungkin dia emosi, orangnya keras, orangnya A B B gitu ya. Em, Loli ini mungkin orangnya ya hampir 11, ya, buah nggak jatuh dari anaknya, dari ibunya ya, dari pohonnya ya. Kita bisa lihat, kita bisa itu, tapi kita cuma bisa menilai, tapi jangan juga kita bully karena ini tetap tetap permasalahan ibu dan anak ya guys. Dan gue ini kaget ya. Gue kan punya akses ya guys ya. Buat yang tahu-tahu aja, ada program dari Israel ya. Namanya apa ya? Pokoknya tablet gitu, gue lupa namanya. Thank you Setia. Aduh, dikasih galaksi loh aku. Nanti aku disangkanya ngomong-ngomongnya cuma sawer-sawer doang ya. Jadi itu ada program tablet di Israel, kita bisa ngelacak address, kita bisa ngelacak chatan, tapi itu lebih ke cyber ya, cyber gitu loh. Jadi aku nggak bisa buktiin karena nantinya jadinya illegal access ya gitu loh. Tapi aku bisa baca dan aku bisa tahu titik si Fitri di mana ya, si Ica Marisa di mana. Aku bisa tahu. Makanya kemarin aku bilang si Isa Zega tuh udah pulang si Isa Zega tuh udah pulang ya kan. Gitu. Jadi aku tahu bahwa Loli ini ada, guys, kalian tahu nggak Loli itu ada kasus tersangka. Coba ibu-ibu sama sama bapak-bapak ya, sama Home Pimpa Alium Gerambeng kebanyakan di sini kan. Kalau bapak-bapak nggak mungkin di sini deh. Kalian tahu nggak Loli itu ada kasus laporan dia udah jadi tersangka. Kalian tahu nggak? Ada yang tahu loh ya. Jadi Loli ini ya, ini aku sedikit kaget ya. Jadi Loli ini dilaporin sama Nikita Mirzani karena apa? Status aborsi ya, status sebagai anak kecil ya, dia tidak boleh melakukan apapun yang dia lakukan, harusnya minta izin ke orang tuanya ya kan. Jadi ada hal-hal medis, ada hal-hal yang mungkin dia belum bisa melakukannya. Jadi kenapa ya, gue kagetnya kok tersangkanya dari tanggal 2 Desember loh guys. Tanggal 2 Desember 2020 ya. Loli itu sudah menjadi tersangka dari kasusnya di kita. Itu gue kaget kayak, hah? Gue kira si Loli jadi tersangka dari siapa yang mau ngelaporin dia gitu ya. Makanya gue kagetnya kok bisa? Iya nggak? Ya. Ternyata gue mikir-mikir, oh. Tapi ini nggak di up di media ya. Baru aku nge-up karena aku ya aku harus kalian harus lihat gitu. Kenapa sih bisa sampai seheboh ini gitu loh.
ternyata nih kita ini udah tahu kalau misalnya Loli di rumah aman itu tidak aman, ya. Karena ya mungkin di rumah aman itu direhab sama anak-anak yang bermasalah lainnya, ya. Mungkin benar, aku tidak bisa diduga di sana ada anak-anak yang direhab tak karena narkoba, anak-anak karena prostitusi, ya kan, kita nggak tahu ya guys, kita nggak tahu di lembaga itu disamakan sama siapa, karena anak-anak bermasalah, anak-anak yang punya physical, emotional help mungkin disatuin di tempat yang sama, ya. Jadi aku itu cuman mikir, kok bisa gitu sini kita sampai ngelaporin Loli, kok bisa gitu loh ya. Tapi gue mikir-mikir, kadang-kadang seorang ibu harus tega memberikan anaknya pelajaran sekarang, ya, mumpung dia masih bisa dipegang gitu loh guys, ya, daripada nanti mohon maaf ya sejelek-jeleknya nanti Loli jadi pemabuk, Loli narkobaan, Loli jadi ya bisa jadi yang enggak, ya. Benar nggak guys? Jadi kadang-kadang kita harus mengorbankan, ini ibu-ibu yang zaman dulu ya, yang umurnya mungkin 40-50-an tahun, kalian masih nyubit anak kalian, kalian masih setrap anak kalian masih ngerem anak kalian di WC gitu ya. Pokoknya kalau kamu nggak minta maaf sama mama, kamu nggak boleh keluar dari WC. Benar apa benar ibu? Ya, karena apa? Kita nyubit aja kita yang sakit, ya. Benar nggak guys? Ibu-ibu yang nyubit anaknya gitu, gemes, kita yang sakit. Kita, ibu-ibu yang sakit, ya. Maaf ya, aku jadi ibu duk-duk sekarang ya. Bener nggak? Lu jewer, lu gampar anaknya, lu yang nangis. Bener nggak? Ya, karena apa? Mama tuh nggak mau nampar kamu, nak. Ya, mama tuh nggak mau nyubit kamu, ya. Ya kan? Kalian yang lewatin, tapi kalian yang ngegampar. Ya. Ya. Jadi kalian tuh harus lihat dulu ini tuh prospeknya apa gitu loh guys. Ya, kenapa sih bisa sampai segini? Karena nih kita tuh sayang sama anaknya. Nggak ada ibu yang nggak sayang sama anaknya sampai sekarang tuh masih dipertahankan gitu loh, ya. Boh ya, dia yang menaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak itu. Masa gue yang mau bunuh anak itu? Coba, benar nggak? Benar ibu-ibu, ya. Kalian yang udah capek mengandung 9 bulan, kalian yang menaruhkan nyawa kalian waktu di ruang operasi atau persalinan, masa boya kalian yang mau bunuh anak kalian? Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini, ya, maaf nih, kalau nih kita caranya mungkin terlalu barbar ya. Gua nggak tahu, mungkin bener nggak dikasih makan atau apa. Itu isu-isu ya lah ya. Tapi ujung-ujungnya Loli masih ke UK guys. Ya. Kalau misalnya Nikita Mirzani nggak sayang sama anaknya, ya, udah mati. Udah mati Loli. Ya. Udah jadi gelandangan, udah di lampu merah kayak yang jadi pargoy gitu kan, ngamen-ngamen kan. Siapa sih yang nggak tahu Nikita Mirzani, ya? Kalau misalnya dia pengen Loli bebas gitu, bisa. Thank you Kimberly, ya. Coba. Kalau misalnya dari awal emang Nikita Mirzani nggak sayang sama Loli, udah, mau dia keluar dari rumah, ya, mau dia nggak sekolah, mau dia makan, mau dia pacaran sama siapa, karena itu dasar dari pedulinya seorang ibu. Ya. Kita nggak boleh nyalahin anaknya juga. Karena apa? Loli ini mungkin di Jakarta terlalu banyak pengaruh, ya guys. Dari lingkungan, mungkin dari tekanannya juga. Ya, jadi jangan disalahkan Lolinya, jangan disalahkan ibunya. Kita harus mendoakan dan mensupport secara positif. Ya. Karena kebayang nggak guys, kalau kalian di tempatnya Nikita Mirzani, itu anak kalian, ya, itu anak kalian udah sekolahin, kalian udah besarin, terus anak itu ngatain kalian, ibu lonte, ibu operasi plastik,
Sedih nggak hati kalian? Kalian dibentak aja sama anak kalian, mama, sakit, pasti sakit, pasti sakit, ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngebully Loli juga jangan. Karena kalau misalnya kita membuli seluruh Indonesia mengebully Loli, dia jadi punya rasa ego, membenci. Ya karena kok gue salah mulu, ya, kok gue salah mulu. Makanya kenapa kemarin si Loli ini dimasukkan ke rumah aman, sekarang di ditahan dilindungi sama rumah sakit Polri. Karena apa? Dia perlu bantuan. Nggak mungkin banyak orang ikut campur tangan, guys. Namanya ada lembaga KPI, AI, ada PPI atau apalah. Aku nggak tahu istilahnya. Pokoknya ada pelindungan ibu dan anak, ya, ibu dan anak, ya, kepolisian ibu dan anak kalau nggak salah, ya. Pokoknya ada lembaga-lembaga yang melindungi anak. Karena apa? Mereka tahu anak itu nggak semua A ya A, B ya C. Ada yang A, B, C, ada yang Z. Beda-beda anak itu, kita nggak bisa menyamakan semua anak, ya. Gitu. Jadi kenapa aku merasa begini, ya? Nikita, gue kagetnya gitu. Kok bisa gitu Nikita ngelaporin Loli? Karena dia mikir, lebih baik aku yang memenjarakan Loli daripada suatu hari nanti Loli dipenjarain sama orang lain. Betul atau betul, Ibu? Lebih baik kita mengorbankan anak kita untuk sementara, untuk dia berubah, daripada nanti dia besar nggak bisa berubah. Bener apa bener, Ibu? Apa kalian akan melakukan sama seperti itu? Ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini kita nggak bisa, contohnya ya, ada anaknya curi motor atau nyabu atau kan nanti nangis gitu di kantor polisi, mama, tolongin aku mama, ya kan, aku takut, aku nggak mau dipenjara. Sebagai ibu yang baik, penjarain. Karena apa? Biar dia tahu apa yang salah, apa yang benar, ya. Karena kalau misalnya nanti mama ditolongin, besok lagi jadi maling, ya. Bener nggak? Jadi seorang Nikita Mirzani, dia melaporkan anaknya sendiri, kayak udahlah, biar Loli benci gua, nggak apa-apa. Untuk sekarang ini nggak apa-apa Loli benci gua, Loli marah sama gua, tapi ini hal yang terbaik. Karena apa? Gue sudah mencoba ini, gue sudah mencoba untuk ke UK, gue suruh coba dia ke sama abang gue suruh coba dia sama Fadel, tapi nggak ada berubah, ya. Gue sudah si Nikita ini sudah memberikan Nikita si Loli ini kebebasan, tapi kebebasan itu tambah menjadi si Loli ini kurang ajar, ya. Jadi kenapa waktu si Loli ini datang ke Jaksel sama Rasman kemarin malam, ya. Jadi itu tuh aku udah nge-track, ya. Ada percakapannya si Rasman, si Marisa Ica, dan si Fitri tanggal 9 jam 9.45 malam. Itu ada percakapan yang gitu, ya. Bang, apa kabar segala macam. Kebesokannya jam 2 pagi kan berarti tanggal 10 kan? Tanggal 10 Loli datang ke Jaksel, ya. Dan satu ucapan Loli yang keluar pertama kali, saya nggak betah, ya. Saya nggak mau disatuin sama orang yang HIV, orang yang open BO, orang yang narkoba, ya. Tagih aja itu 5 miliar sama ibu biadab, ibu durhaka, begituan. Itu nggak logik, guys, ya. Itu nggak logik. Kalau misalnya bener nih, ya, si Loli ini kabur, hal yang pertama kali dia pasti minta pembelaan. Pak, saya ini adalah Loli. Saya adalah warga negara Indonesia. Walaupun saya mungkin di bawah umur, Bapak harus lindungin saya. Karena apa? Saya perlu waktu untuk recovery, bukan yang ngejelek-jelekin ibunya, ya. Nggak make sense, guys. Sebagai Bang Rasman, sebagai lawyer, ya, harusnya dia men-stop. Dia bisa bilang, Loli, Om di sini. Udah, Loli diam. Biar Om. Nanti apapun Loli bisa ngomong sama penyidik.
Jangan dibawa wartawan ngomong, ya ibu saya begini, ibu saya begini. Coba logiknya guys. Hah? Logiknya seorang anak baru keluar dari rumah aman, terus malah ngemaki-maki ibunya. Ya? Enggak gimana nih kita gerem, langsung disamperin sama Nikita. Oh anjing, ya kan? Oh babi, gitu kan? Nikita kalau misalnya digituin datang, makanya dia bener datang kan ke Jaksel kan? Ya, jadi jangan terlalu kemana-mana lah. Apa Nikita begini, Nikita begitu. Kalian harus merasakan dulu. Kalian dibentak sama anak kalian. Kalian harus ngerasain dulu anak kalian apa memfitnah kalian, sakit. Itu yang pernah dirasakan sama Mami Rita. Ya, Fit. Ingat, lu umur 52. Sampai detik ini pun kamu kurang ajar, kamu fitnah ibu kamu sendiri. Ya, sampai detik ini kamu tidak pernah minta maaf sama ibu kamu. Pantes kamu mendalangi Loli. Karena apa? Rasa sakit hatimu, balas dendamu, kamu lampiaskan ke Loli. Jangan gitu ya, Fit.